nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya, manga One Piece chapter 1135 kali ini diawali dengan memperlihatkan dunia bawah Pulau Elbaf. Yap, di momen ini kita bisa melihat Pangeran Loki yang telah selesai berbicara dengan Mosa melalui denden musik. Nah, di dalam hatinya, Pangeran Loki mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada Mosa karena telah menemaninya selama 6 tahun. Itu sebabnya untung saja ada orang seperti Mosa, meskipun Pangeran Loki ini belum pernah melihat atau bertemu dengan Mosa secara langsung. Selain itu, Pangeran Loki juga menegaskan, meskipun Mosa terkadang membuatnya kesal, tetapi Pangeran Loki berjanji dia akan melakukan apapun yang Mosa inginkan ketika dirinya bebas nanti, sebagai ucapan terima kasihnya. Yap, tentu saja ini sangat menarik ya bosku. Hal ini seolah menunjukkan jika sebenarnya Pangeran Loki adalah sosok yang sangat tahu bagaimana cara berbalas budi. Bahkan untuk orang yang belum pernah dia temui seperti Mosa, dia mau melakukan apapun sebagai ucapan terima kasihnya. Bukan hanya itu saja, seperti yang kita tahu sebelumnya, Pangeran Loki juga sempat menjelaskan kepada Luffy jika Luffy membantunya untuk melepaskan belenggu rantai batu laut, maka Pangeran Loki akan mengabulkan permintaan Luffy untuk menghabisi kelompok bajak laut manapun yang diinginkan oleh Luffy. Yap, meskipun Pangeran Loki ini terlihat sangat bengis dan jahat, namun sebenarnya Pangeran Loki ini memiliki sifat yang kooperatif. Itu sebabnya hal ini bisa menjadi sebuah indikasi jika sebenarnya Pangeran Loki adalah sosok yang baik, sama seperti halnya yang dikatakan oleh Mosa pada chapter 1134 kemarin. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di suatu tempat di New World. Yap, di suatu desa, akhirnya kita bisa melihat sosok Mosa, di mana Mosa ini adalah seorang wanita raksasa yang sepantaran dengan Gerd. Di momen ini juga kita bisa melihat sosok raksasa yang lebih tua. Belum diketahui pasti siapakah raksasa tua ini. Tetapi yang jelas, raksasa tua ini diperlihatkan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Mosa. Nah, menariknya, raksasa tua ini bertanya kepada Mosa, kenapa dirinya selalu berkomunikasi dengan Loki, yang merupakan aib bagi negeri Elbaf. Raksasa tua ini juga menegaskan kepada Mosa, jika para raksasa yang ada di negeri Elbaf mengetahui hal ini, maka ini akan menjadi masalah besar bagi Mosa. Mosa pun kemudian menjawab, dirinya tidak peduli dengan hal itu, karena menurutnya dia malah merasa aneh dengan para raksasa yang ada di Pulau Elbaf, karena mereka dengan begitu mudahnya menghakimi Pangeran Loki tanpa mengetahui kebenarannya. Nah, menariknya, di momen ini kita diperlihatkan sebuah flashback singkat ketika Mosa berusaha menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Loki dan Raja Harald. Namun sayangnya ketika Mosa menceritakan kebenaran tentang hal ini, para raksasa yang ada di Pulau Elbaf pun ketika itu justru tidak percaya dengan perkataan Mosa. Itu sebabnya hal inilah yang membuat Mosa memutuskan untuk pergi dari Pulau Elbaf setelah Pangeran Loki berhasil ditangkap oleh prajurit raksasa yang ada di Pulau Elbaf. Nah, setelah itu flashback pun kemudian berakhir dan memperlihatkan Mosa yang mencoba menceritakan kembali kepada raksasa tua apa yang sebenarnya terjadi ketika itu. Yap, saat Mosa mencoba menceritakan kembali apa yang sebenarnya terjadi ketika itu, kita pun diperlihatkan sebuah flashback ketika Pangeran Loki kembali ke negeri Elbaf setelah dirinya berpetualang di dunia luar. Yap, rupanya Mosa yang mengagumi Pangeran Loki selalu memperhatikan Pangeran Loki tanpa disadari oleh Loki. Bahkan Mosa pun terlihat sangat bangga ketika dirinya mengetahui bahwa Pangeran Loki telah berhasil membuat dunia berguncang hingga menyebabkan pemerintah dunia pun memberikan nilai bounty kepada Pangeran Loki sebesar 2,6 miliar berry.
Sementara itu di sisi lain, kita pun diperlihatkan Pangeran Loki yang tampak merenung bahwa dirinya menyadari kekuatannya saat ini belum bisa untuk menaklukkan dunia, membuatnya sadar betul bahwa satu-satunya cara agar dia cepat mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat signifikan adalah dengan cara mengkonsumsi buah iblis legendaris yang menjadi harta karun turun-temurun di kerajaan Elbaf. Di momen ini juga, kita pun kemudian diperlihatkan Pangeran Loki yang bertemu dengan ayahnya dan bertanya kepada ayahnya, kenapa ayahnya selalu menyimpan buah iblis tersebut, padahal seharusnya buah iblis legendaris itu dikonsumsi untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Itu sebabnya menurut Pangeran Loki, sebagai raksasa terkuat yang ada di Pulau Elbaf saat itu, Pangeran Loki menganggap bahwa dirinya lah yang layak mendapatkan kekuatan buah iblis tersebut. Namun sayangnya ketika itu, Raja Harald selalu menolak keinginan Loki meskipun dia adalah anaknya sendiri. Jelas hal ini pun membuat Pangeran Loki kesal dan mencoba untuk merebut buah iblis legendaris tersebut, sehingga pertarungan di antara mereka berdua pun tidak dapat dihindari lagi. Nah, menariknya, di sini Pangeran Loki pun mampu dengan mudah mengalahkan ayahnya sendiri. Namun, tidak sampai membuatnya terbunuh. Loki hanya sekedar melumpuhkan Raja Harald saja agar bisa mengambil buah iblis legendaris. Kemudian setelah itu saat Pangeran Loki menuju ke tempat buah iblis legendaris disimpan di suatu ruangan yang ada di kastil kerajaan, tiba-tiba kita diperlihatkan sebuah kilatan hitam yang muncul tepat di hadapan Raja Harald yang sudah tergeletak akibat pertarungannya dengan Pangeran Loki. Ya, Raja Harald yang masih sadar pun kemudian sangat terkejut dengan kemunculan sosok misterius yang mengenakan jubah hitam. Ya, dia adalah sosok yang mirip seperti Seng yang diperlihatkan di chapter 1134, di mana kemungkinan besar dia adalah salah satu anggota dari Kesatria Suci. Nah, rupanya kembaran Seng ini mendapatkan misi dari pemerintah dunia untuk menghabisi Raja Harald. Kenapa kembaran Seng ini mendapatkan misi untuk menghabisi Raja Harald? Jawabannya sendiri ada di chapter 1134 ketika Ripley menjelaskan kepada kelompok bajak laut topi jerami tentang tujuan dari Raja Harald yang ingin mereformasi negeri Elbaf untuk menjadikan negeri lainnya sebagai mitra dagang dari negeri Elbaf dan bukan lagi melawan atau memerangi mereka. Itu sebabnya pemerintah dunia yang mengetahui hal ini dari agen terbaik mereka pun berusaha untuk segera menghabisi Raja Harald. Yap, pemerintah dunia sadar betul jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka akan banyak kerajaan yang mau bekerja sama dengan negeri Elbaf. Sehingga citra Elbaf sebagai negeri yang menakutkan dengan prajurit raksasa yang barbar pun akan menghilang. Itu sebabnya ini akan berdampak pada kerajaan-kerajaan yang ada di dunia One Piece yang akan tertarik membangun koneksi dengan negeri Elbaf. Di sisi lain, Im Sama yang mengetahui bahwa negeri Elbaf dulunya adalah bagian dari aliansi kerajaan kuno dan merupakan musuh dari pemerintah dunia, Im Sama khawatir jika keinginan Raja Harald terrealisasi, hal ini bisa membuat negeri Elbaf aktif kembali menjadi musuh dari pemerintah dunia. Sehingga bagaimanapun caranya, Im Sama menginginkan negeri Elbaf tidak boleh berafiliasi dengan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia One Piece. Nah, setelah kembaran Seng berhasil menghabisi Raja Harald, dia pun mulai menyadari ada seseorang di sekitar ruangan raja. Dan benar saja, betapa terkejutnya kembaran Seng ini saat dirinya berpapasan dengan Pangeran Loki yang telah berhasil memakan kekuatan buah iblis legendaris. Lalu kemudian di akhir chapter, Pangeran Loki yang curiga dengan kemunculan sosok manusia, tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Namun beruntung, kembaran Seng ini berhasil menghindari serangan dari Pangeran Loki, hingga membawanya ke ruangan tempat di mana Raja Harald telah terbunuh. Jelas Pangeran Loki yang mengetahui hal ini pun sangat terkejut dan terdiam seketika. Hingga hal ini pun langsung dimanfaatkan oleh kembaran Seng untuk melarikan diri menggunakan kekuatan teleportasinya. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Pangeran Loki yang sedang memeluk ayahnya. Dan ketika itu juga, apesnya beberapa penduduk Pulau Elbaf dan para petua Elbaf memasuki ruangan raja setelah mereka mendengar keributan di kastil, tempat di mana Raja Elbaf berada. Jelas hal ini pun membuat mereka sangat marah dan mengira jika Pangeran Loki lah yang telah membunuh ayahnya sendiri. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Mosa yang sedang bersembunyi di balik lemari.
Ya, rupanya Mosa ini telah melihat fakta yang sebenarnya tentang siapa dalang dibalik tewasnya Raja Elbaf. Nah, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1135. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.